Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihi al-Qur'an al-Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Aqsa Bintaro rahimahullah, bil khusus yang sama-sama kita cintai, pengurus DKI Masjid Al-Aqsa dan seluruh jajarannya, para guru, para asatidzah, para hujjaj, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian dengan sempurna. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa dengan izin dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Pun kita bersyukur bahwa sampai malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri rutinitas kita melaksanakan qiyam Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus ibadah Ramadan kita, adalah ibadah-ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memaafkan ketidaksempurnaan dari sekian ibadah yang kita kerjakan. Kita juga berharap mudah-mudahan keikhlasan kita hadir di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang Allah terima. Ilmu-ilmu yang kita dapat dari setiap malam kutum Ramadan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sekeluarnya kita dari masjid ini nanti Allah sudah hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hampir setiap kita senantiasa menginginkan, mengharapkan nilai-nilai keberuntungan yang jauh dari nilai-nilai kerugian, jauh dari nilai-nilai mendapatkan cilaka. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbaik, mampu meraih momentum yang ada di depan kita. Nggak sedikit orang yang ingin sekali melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji, namun lantaran nggak ada duit, nggak ada harta, mereka tertunda untuk melaksanakan kewajiban tadi. Namun di sisi lain ada orang yang hartanya banyak, punya kesempatan, namun tidak diraihnya itu. Padahal kalau kita dengar kabar untuk jalan-jalan saja sampai ke luar negeri
ke Eropa, tapi dia tidak mampu meraih kesempatan terbaik untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke kota Makkah. Ini berangkat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang kesempatan ini yang harus kita raih, di mana beliau cerita, dan ini biasanya hadis ini disampaikan terkait dengan bulan Ramadan, ketika baginda Rasul akan menaiki mimbar dan menaiki beberapa anak tangga. Beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Anak tangga pertama beliau berucap amin, anak tangga yang kedua beliau berucap amin, dan anak yang ketiga berucap amin. Selesai berkhutbah, para sahabat berkumpul bertanya, wahai baginda Rasul, tadi kami mendengar Anda berkata berucap amin sampai 3 kali. Ada apa gerangan? Baginda Rasul menjawab, tadi seketika aku akan menaiki tangga mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku dan memohon, ya Rasulullah, aminkan, aku ingin berdoa. Apa doa yang disampaikan malaikat Jibril? Yang pertama, raghaba anna rajulun zukirat indahu fadlun sallallahu alaihi. Rasul menjawab amin. Yang kedua, raghaba anna rajulun adraka indahu abawahu kabir falam yadkhulul jannah. Baginda Rasul berkata amin. Dan yang ketiga, raghaba anna rajulun dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla an yughfar lahu. Rasul menjawab amin. Jadi doa malaikat, rugi, cilaka seseorang yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepada aku. Rasul menjawab amin. Ini kan kesempatan. Tidak sedikit orang-orang yang ketika nama Rasul disebut dia diam saja, cuek saja, tidak berselawat kepada baginda Rasul. Padahal saat itu dia mendengar orang mengucapkan nama baginda Rasul. Padahal berselawat kepada baginda Rasul adalah ibadah yang sangat istimewa. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan untuk pergi haji, Allah tidak pergi haji. Allah perintahkan berpuasa, juga Allah tidak berpuasa. Tapi ketika berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasul. Perintahnya, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu perintah Allah yang juga Allah melaksanakan. Padahal berapa susahnya sih menjawab selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enggak pakai duit, enggak pakai tenaga, enggak makan waktu. Tapi dia sangat butuh pertolongan Rasulullah, dia butuh syafaatnya. Namun lisannya berat untuk menjawab selawat, untuk berselawat kepada baginda Rasul. Enggak adil. Ini salah satu orang yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, cilaka, rugi, doa dari malaikat Jibril kepada baginda Rasul yang diaminkan Rasulullah. Apa itu? Orang yang masih punya orang tua, apalagi sudah sepuh, atau salah satu diantaranya
namun tidak mampu menjadikan wasilah dia meraih surganya Allah. Artinya apa? Nggak ada baktinya sama orang tua, durhaka sama orang tua. Ini kesempatan untuk meraih surga di depan mata. Namun lagi-lagi nggak ada bakti sama sekali kepada orang tua. Miris kalau melihat anak-anak sekarang kepada orang tua. Padahal wawasanal insana biwalidayhi ihsana, itu perintah Allah. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada dua orang tuanya. Ini perintah Allah. Bagaimana Allah mau ridho kalau kita tidak pernah mendapatkan ridho dari orang tua? Ridallah fi ridho walidain wa suhtillahi fi suhtihima. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murka Allah pun tergantung murka keduanya. Ini kesempatan jangan disia-siakan. Apalagi orang tua masih hidup. Ada satu motivasi, barang siapa yang berpagi-pagi dia berbakti pada orang tuanya, walaupun amalannya tidak bagus, kata Allah, aku ridho kepada dia. Namun barang siapa yang pagi-pagi bikin sakit hati orang tuanya, walaupun urusan kepada Allahnya seperti ibadah malaikat, Allah murka, aku murka kepadanya. Ini lantaran orang tua murka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu kesempatan yang harus kita raih yang ketiga adalah cilaka rugi orang yang berada di bulan Ramadan. Dia mengalami Ramadan, namun sampai Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Cilaka, rugi. Dan doa malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Rasul dengan amin. Kalau malaikat yang berdoa yang mengaminkan, Rasulullah rasa-rasanya kalau orang Jakarta bilang doanya nggak akan meleset. Ada di bulan Ramadan, tapi tidak menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah. Padahal Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Siang hari kita mendapatkan kesempatan ampunan Allah. Malam hari kita mendapatkan kesempatan ampunan Allah. Mana motivasinya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan penuh mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Tapi ingat, puasanya imanan, berdasarkan iman, bukan karena niat-niat yang lain, bukan karena kebetulan lagi hijrah ke rumah orang tua lalu ia berpuasa, bukan. Atau di kantor teman-temannya puasa, dia puasa. Yang mendapatkan ampunan Allah adalah yang imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan penuh mengharap pahala dari Allah. Malamnya motivasinya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apalagi ada motivasi lain bahwa 10 akhir dari Ramadan, malam ini, di malam-malam ganjil, itu amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang punya nilai lebih dari 1000 bulan. Inilah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Barang siapa melaksanakan ibadah
berbetulan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka ibadah punya nilai lebih baik dari 1000 bulan. Kita baca Quran pas berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, punya nilai lebih baik dari 1000 bulan. Ini kesempatan yang jangan pernah kita sia-siakan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Makanya kita harus berjaga-jaga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Kita berjaga-jaga. Kalau sejak awal kita tidak berjaga-jaga, malam ini bisa kita fokuskan untuk berjaga-jaga untuk meraih malam Lailatul Qadar. Jangan sampai puasa kita, Ramadan kita nggak ada nilai apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini kaitan dengan puasa. Enggak sedikit. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan haus saja. Itu tadi. Berpuasa dia, lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga untuk melihat hal-hal yang haram, telinganya tidak dijaga, senang mendengar gosip, kakinya tidak dijaga, senang melangkah ke tempat hal-hal yang Allah murka. Tapi puasa, ini yang harus kita jaga. Tidak sedikit orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan haus saja. Ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah kesempatan-kesempatan yang harus kita raih, karena kesempatan itu ada di depan mata kita. Terakhir, ada satu kesempatan juga yang harus kita raih, apalagi sekarang bulan Ramadan, di mana saudara-saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa, sama namanya ya. Cuma Masjidil Aqsa Palestina, di sini Masjidil Aqsa Bintaro. Ada kesempatan untuk kita berbagi, minimal dengan doa. Doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terjajah oleh Israel laknatullah alaih. Kalau kita masih asik, masih khusyuk ibadahnya, di sana was-was, senantiasa dalam rongrongan Israel laknatullah alaih. Ini kesempatan buat kita untuk berbagi, minimal dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Palestina. Walaupun kadang-kadang ada juga orang yang melemahkan. Toh di tempat kita juga masih banyak yang dibantu. Kenapa harus jauh-jauh? Jangan lupa, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama si hamba masih mau menolong saudaranya. Jadi jangan diharapkan persoalan kita selesai dengan pertolongan Allah kalau kita sendiri nggak mau menolong saudara-saudara kita. Apa beratnya dengan berdoa? Ini lagi-lagi satu kesempatan yang harus kita raih. Nah, oleh karenanya mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, diberikan kita taufik dan hidayah untuk terus mampu melaksanakan pendekatan diri kita kepada Allah, baik lewat ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Sehingga kita juga berharap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan harapan kita dijawab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.